warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tata cara menginstal dualboot Windows 7 dan Ubuntu 17.04. Pertama-tama, buka dulu VirtualBox. Setelah membuka VirtualBox, kemudian klik New. Kemudian masukkan nama dan OS yang akan diinstal. Contohnya, saya di sini memberi nama dualboot. Kemudian tekan Next. Di sini untuk ukuran memorinya disesuaikan dengan kapasitas PC masing-masing. Untuk kapasitas yang digunakan oleh kami yaitu 2048 MB setara dengan 2 GB. Setelah itu klik Next. Selanjutnya membuat media penyimpanan untuk virtual machine menggunakan virtual hard disk. Virtual hard disk inilah yang akan menyimpan sistem operasi dari virtual machine di perangkat sesungguhnya. Lalu pilih Create a Virtual Hard Disk Now. Di sini lalu klik Create. Pemilihan jenis virtual hard disk di sini ada 3 jenis, yaitu VDI adalah jenis virtual hard disk yang hanya bisa dibuka oleh Oracle VM VirtualBox, dan VHD adalah format dari Microsoft Visual PC, jadi nantinya bisa dibuka di Microsoft Visual PC. Dan di sini juga ada VMDK adalah format dari VMware, namun aplikasi virtualisasi sejenisnya bisa membaca dan menggunakan format ini juga. Karena menggunakan VirtualBox, maka dianjurkan untuk memilih VDI. Setelah selesai klik Next, menentukan ukuran dari hard disk virtual machine. Selanjutnya, perlu diingat penentuan ukuran hard disk dianjurkan untuk mengikuti requirement dari sistem operasi yang digunakan. Paling kecil adalah sesuai minimum requirement-nya. Namun bisa juga dicoba disesuaikan dengan ruang penyimpanan dari perangkat masing-masing. Setelah itu selesai klik Create. Pilih virtual machine yang akan dijalankan, lalu klik Start untuk memulai virtual machine. Jika pertama kali dijalankan, virtual machine akan memunculkan kotak dialog yang memerintahkan untuk memilih file ISO dari sistem operasi. Setelah itu, memilih Start. Di sini sudah memasuki instalasi Windows 7. Ketika pertama kali dijalankan, akan muncul logo Windows 7, lalu akan muncul kotak dialog seperti gambar di samping. Di sini akan memilih bahasa, format zona waktu yang akan digunakan dari tipe keyboard. Untuk bahasa di sini akan menggunakan bahasa Inggris. Zona waktunya akan menggunakan zona waktu Indonesia dan keyboardnya US. Setelah selesai klik Next. Lalu centang I accept the license term, lalu klik Next. Karena di sini baru menginstal Windows dan bukan mengupgrade versi dari Windows, maka pilih custom. Bagian partisi hard disk fungsinya untuk membagi ukuran penyimpanan dari sistem dan data. Di sini juga memilih bagian mana yang akan digunakan sebagai penyimpanan untuk sistem dan data. Untuk mempartisi urutannya adalah pilih driver yang akan dipartisi, kemudian New, kemudian tentukan ukurannya, kemudian Apply. Di sini kami menggunakan 15 GB untuk sistem dan 35 GB untuk data. Yang pertama adalah mempartisi untuk sistem sejumlah 15 GB. Kemudian, setelah selesai klik Apply, jika ada pesan seperti ini, klik OK. Urutannya seperti berikut. Karena ini adalah sisa dari partisi yang pertama, maka langsung saja Apply. Sebelum melanjutkan prosesnya, pilih terlebih dahulu disk mana yang akan dijadikan tempat penyimpanan untuk sistem. Di sini dipilih disk dengan ukuran 15 GB sebagai penyimpanan untuk sistem. Setelah dipilih lalu klik Next. Setelah selesai, tinggal menunggu proses instalasi berlangsung. Instalasi sendiri akan memakan waktu yang lumayan lama tergantung dari perangkat rekan-rekan sekalian. Maka bisa ditunggu dengan sabar dan perhatikan jika muncul error, maka ada yang bermasalah baik dari file ISO
Windows ataupun ruang penyimpanan di perangkat masing-masing. Setelah itu, pilihlah nama untuk komputer Anda. Di sini nama yang saya gunakan adalah kelompok SO. Kemudian, masukkan password untuk mengamankan akun user. Kemudian tekan next, lalu pilih Ask Me Later. Kemudian pilih zona waktu sesuai tempat tinggal. Kemudian pilih lokasi internet. Tunggu hingga sistem operasi berada pada tampilan utama. Lalu, format local disk D agar dapat digunakan. Setelah itu, buka CMD untuk menjalankan source code yang sudah diberikan. Pertama-tama, kami membuat 3 buah file bernamakan anggota kelompok. Lalu, selanjutnya atur direktori ke C dan tambahkan file bernamakan dokumen. Kemudian, buka file dokumen, buat 3 file lagi di dalam file dokumen bernamakan npm anggota. Kemudian, jika ingin mengetahui profil WLAN, ketikkan sintaks seperti berikut. Berhubung sistem operasi belum disambungkan ke jaringan, maka source code tidak berjalan. Kemudian, ketikkan source code berikut untuk menampilkan pesan seperti berikut. Setelah itu, untuk menampilkan volume dari disk, ketikkan sintaks seperti berikut. Yang terakhir, untuk menampilkan kalkulator, cukup mengetikkan sintaks seperti ini. Oke, lanjut ke proses dual boot. Langkah pertama adalah matikan dulu sistem operasi Windows terlebih dahulu. Lalu setelah itu klik setting dan menuju bagian storage. Kemudian remove file ISO Windows 7 dan gantikan dengan file ISO Linux Ubuntu. Lalu tekan OK. Setelah itu kembali, maka sistem operasi akan masuk ke proses instalasi Ubuntu. Tunggu hingga muncul tampilan seperti berikut. Selanjutnya pilih install Ubuntu, lalu klik continue. Kemudian pilih something else, lalu continue. Di sini masuk ke bagian pembagian partisi. Kemudian hapus SDA3 dengan cara klik tanda min. Maka akan muncul partisi dengan nama free space. Berikutnya, tambahkan partisinya dengan cara klik tanda plus. Pertama-tama, saya tambahkan partisi untuk boot dengan ukuran 256 MB. Berikutnya, tambahkan partisi untuk root dengan ukuran 2 GB dan sisanya untuk partisi home. Kemudian klik install now dan continue. Pilih wilayah sesuai dengan daerah masing-masing. Masukkan username dan password untuk akun sistem operasi, lalu tekan continue. Setelah selesai, tinggal menunggu proses instalasi berlangsung. Instalasi sendiri akan memakan waktu yang lumayan lama tergantung dari perangkat masing-masing. Maka bisa ditunggu dengan sabar dan perhatikan jika muncul error maka ada yang bermasalah, baik dari file ISO ataupun ruang penyimpanan di daerah perangkat masing-masing. Setelah selesai, maka akan muncul pesan untuk restart ulang. Setelah restart akan muncul tampilan loader dan juga muncul 2 sistem operasi yang sudah diinstal sebelumnya. Pertama, kami buka dulu sistem operasi Windows 7. Jika tidak terjadi error, maka
proses dual boot berhasil. Kemudian kembali lagi ke tampilan loader dengan cara restart. Pada proses dual boot selanjutnya buka sistem operasi Linux Ubuntu. Jika tidak terjadi error, maka proses dual boot berhasil. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.